hadis yang semuanya merupakan hadis-hadis yang menjadi rangkuman dari agama Islam. Hadis-hadis yang mengajarkan tentang aqidah, tauhid, yang berkaitan tentang beberapa pembahasan ibadah. Demikian pula berkaitan tentang akhlak dan adab-adab seorang muslim di dalam kehidupannya. Dan pada hari ini kita akan lanjutkan hadis yang ke-28. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, an Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, dari seorang sahabat yang bernama Al-Irbad ibn Sariyah, semoga Allah meridainya. Dia mengatakan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'idhatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami semua. Namun ternyata isi nasihat ini sangat menyentuh, membuat hati-hati kami terenyuh dan mata-mata kami menangis mendengarkan isi nasihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha maw'idhatu muwaddi' fa'awsina. Maka kami pun mengatakan, wahai Rasulullah, nasihat yang sangat menyentuh seperti ini biasanya diucapkan oleh orang-orang yang akan berpisah. Diucapkan oleh seorang yang akan meninggalkan orang-orang yang ia cintai. Sepertinya engkau pun, wahai Rasulullah, dengan nasihat-nasihatmu yang sangat menyentuh ini, sepertinya engkau akan meninggalkan kami, wahai Rasulullah. Fa'ausina. Maka berikanlah kepada kami wasiat, wahai Rasulullah. Dan wasiat adalah pesan dari seorang yang akan meninggal kepada yang ditinggal setelahnya. Dan wasiat ini selalu berisi dengan pesan-pesan yang paling penting yang diprioritaskan oleh orang yang akan meninggal. Maka ketika kita mengetahui apa yang akan disampaikan di dalam hadis ini dari pesan-pesan Rasulullah adalah wasiat beliau, maka disinilah kita ketahui bahwasanya apa yang akan kita dengarkan dari pesan-pesan Rasulullah ini adalah perkara-perkara yang sangat penting yang Rasulullah prioritaskan untuk menjadi wasiat bagi umat yang akan ia tinggalkan. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abd. Kata Rasulullah, aku wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hidup kalian. Hendaklah ketakwaan adalah menjadi prioritas di dalam hidup kalian. Maka ini yang pertama wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah sebutkan makna taqwa kembali kepada dua hal, yaitu imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Esensi dari taqwa adalah yang pertama, seorang melaksanakan
segala yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah menyebutkan tentang definisi taqwa. Kata beliau, at-taqwa huwa al-khawfu hiya al-khawfu min al-jalil wal-ridha bil-qalil wal-amal bil-tanzil wal-isti'dadu li yawmir rahil. Kata Ali bin Abi Thalib, taqwa itu adalah seorang memiliki rasa takut dan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika seorang memiliki perasaan ridha, memiliki rasa cukup di dalam hatinya, qanaah dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya walaupun sedikit. Wal amalu bit tanzil, dan taqwa ini adalah ketika seorang mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada nabinya. Kemudian yang terakhir, wal isti'dad li yaumir rahil. Dan taqwa ini adalah ketika seorang mempersiapkan dirinya untuk hari perjalanan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 hal ini, kata Ali bin Abi Thalib, inilah yang dimaksud dengan lafaz taqwa setiap yang kita dengarkan di dalam Al-Quran. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah mewasiatkan takwa kepada umat ini, dan wasiat takwa ini adalah wasiat yang paling utama yang harus diingatkan kepada manusia. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan wasiat yang ia berikan kepada umat-umat sebelum kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan sungguh kami telah wasiatkan kepada kalian dan juga kepada umat-umat sebelum kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in tawallaw fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu ghaniyan hamidah. Kalau mereka berpaling, kalau kalian tidak mau bertakwa kepada Allah, maka hal itu tidak akan merugikan Allah. Kalau kalian ingin bermaksiat, tidak ingin melaksanakan perintah Allah, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah. Karena milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya dan lagi maha terpuji. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-sam'i wat-ta'ah. Setelah wasiat takwa yang berkaitan dengan hak Allah, kemudian kata Rasulullah, dan hendaklah kalian dengar dan patuh kepada pemimpin-pemimpin kalian. Hendaklah kalian dengar dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian, kepada pemerintah yang sah kaum muslimin, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seperti apa bentuk ketaatan tersebut. Kata beliau di dalam hadis Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu an, beliau selalu mengambil baiat, perjanjian kesetiaan dari umat ini agar mereka senantiasa dengar dan taat kepada pemimpin-pemimpin mereka, baik dalam keadaan senang maupun susah, baik dalam kebijakan yang mendukung kemaslahatannya ataupun kebijakan yang justru mempersempit kemaslahatannya. Selama pemimpin ini, selama pemerintah di dalam mengeluarkan kebijakannya tidak mengajak kepada kemaksiatan kepada Allah,
maka wajib bagi setiap individu muslim untuk taat kepada kebijakan pemerintah tersebut. Kita ulang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, baik dalam keadaan susah maupun senang, baik dalam kebijakan-kebijakan pemerintah yang menguntungkan kita ataukah yang justru merugikan kita. Kita harus tetap taat selama kebijakan tersebut tidak mengajak kepada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika kebijakan tersebut mengajak kepada bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh ada ketaatan kepada siapapun dari kalangan makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada siapapun dari kalangan makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini prinsip aqidah ahli sunnah wal jamaah, untuk mereka senantiasa dengar dan patuh taat kepada pemerintah kaum muslimin selama kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kaum muslimin ini tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil contoh misalnya traffic light, lampu merah yang kita saksikan, ini tidak ada disebutkan di dalam Al-Quran, tidak pula di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan aturan, jika lampu merah menyala, maka setiap kendaraan harus berhenti. Dan jika lampu hijau menyala, menunjukkan maka seorang yang tadinya berhenti harus berjalan. Ini wajib ditaati setiap individu muslim. Wajib ditaati oleh setiap individu muslim. Tidak boleh seorang mengatakan bahwasanya peraturan traffic light ini tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, dan dia tidak mau melaksanakan peraturan yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Maka jawabannya kita katakan peraturan lampu merah tersebut ada di dalam Al-Quran, juga ada di dalam hadis. Hanya saja penyebutannya adalah penyebutan yang umum, bukan penyebutan yang spesifik. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, wa ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya, demikian pula kepada pemerintah kalian. Di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis yang kita bacakan hari ini, syariat sudah menetapkan bahwasanya wajib setiap individu muslim untuk taat kepada pemerintah mereka. Dan lampu merah ini sudah dibuat oleh pemerintah. Maka wajib bagi setiap individu muslim untuk taat kepada kebijakan pemerintah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Demikian pula kebijakan-kebijakan yang lain. Kebijakan-kebijakan yang sangat banyak berkaitan dengan berkendara, atau berkaitan dengan bertetangga, berkaitan dengan hidup berbangsa dan bernegara, selama kebijakan-kebijakan pemerintah ini tidak bertentangan dengan Al-Quran, juga tidak bertentangan dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib bagi seorang muslim taat pada perkara-perkara yang di situ terdapat kemaslahatan sesama muslim, sesama masyarakat di dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in ta'ammara 'alaikum 'abd." Walaupun yang jadi pemimpin kalian adalah seorang budak. Walaupun yang menjadi pemimpin kalian seorang budak. Di dalam riwayat lain, "'abdun habasyiyun mujadda'." Walaupun yang menjadi pemimpin kalian ini adalah seorang hamba sahaya budak hitam dari Habasyi, dari Habasya, dari Ethiopia. Mujadda', cacat lagi.
Walaupun dia seorang yang cacat, budak, hitam, kalau dia diangkat sebagai pemimpin, maka wajib bagi setiap muslim untuk taat kepada pemimpin tersebut. Dan penyebutan Rasulullah di sini, ketika Rasulullah menyebutkan abd, hamba sahaya yang menjadi pemimpin, di sini menunjukkan bahwasanya ini pemimpin yang tidak melalui jalur syar'i. Penyebutan abd di sini, hamba sahaya yang menjadi pemimpin, menunjukkan di sini pemilihannya tidak dengan cara yang syar'i. Karena di antara syarat kepemimpinan seorang bisa menjadi khalifah, dia harus hur. Dia harus seorang yang merdeka. Bahkan disebutkan di dalam beberapa hadis sebagaimana yang dinukil al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarh Sunnah, di antara kriteria untuk menjadi seorang pemimpin, dia harus Quraisy. Dia harus bernasab Quraisy. Walaupun para ulama memiliki pembahasan dalam kriteria yang satu ini. Tapi kriteria berkaitan dengan seorang pemimpin harus merdeka, ini adalah perkara yang disepakati. Karena seorang budak, dia dimiliki oleh tuannya. Maka bagaimana mungkin dia bisa menjadi pemimpin sementara dianya sendiri dimiliki oleh tuannya. Sehingga penyebutan, walaupun yang menjadi pemimpin kalian, kata Rasulullah, seorang budak, tetaplah kalian untuk dengar dan patuh. Sehingga ketika kita melihat ada pemilihan pemimpin dengan proses yang tidak syar'i, seperti demokrasi misalnya, yang bukan merupakan produk Islam, yang bukan merupakan tata cara pemilihan pemimpin di dalam syariat Islam, maka ketika sudah menghasilkan pemimpin, presiden, gubernur, wali kota, dan seterusnya, maka kita harus tetap taat dan patuh kepada pemimpin yang telah terpilih selama ia memiliki dua syarat, dia muslim dan juga dia adalah pemimpin. Selama dia muslim dan kaum muslimin di negeri tersebut mengakui dia sebagai pemimpin yang memiliki kekuatan, maka wajib setiap muslim untuk memberikan baiatnya, perjanjian kesetiaan kepada pemimpin yang telah terpilih tersebut. Di sini, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, walaupun jalur pemilihannya adalah jalur yang tidak syar'i, dengan cara-cara yang tidak islami, tapi ketika sudah menghasilkan keputusan kesepakatan kaum muslimin di negeri mereka, bahwasanya orang tersebut telah terpilih, disepakati sebagai pemimpin dan dia seorang muslim, maka wajib setiap individu muslim yang ada di negeri tersebut untuk taat dan memberikan baiatnya kepada pemimpin yang telah terpilih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi." Walaupun yang menjadi pemimpin kalian adalah budak sahaya, adalah seorang budak Habasyah yang berkulit hitam, mujadda', cacat pada fisiknya, selama dia telah disepakati sebagai pemimpin dan dia memiliki kekuatan, wajib bagi setiap individu muslim untuk taat dan patuh kepada pemimpin tersebut. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan wasiat ini, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa saja yang hidup di antara kalian setelahku, maka niscaya dia akan melihat banyak sekali perbedaan, banyak sekali perselisihan, banyak sekali pertikaian. Dia akan melihat di tengah-tengah umat ini perpecahan yang sangat banyak. Ikhtilafan katsira, kata Rasulullah. Perpecahan yang sangat banyak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam
seorang yang ketika menyebutkan tentang sunnatullah yang tidak baik, yang tidak mengenakan bagi umat ini, seperti akan banyaknya perpecahan, maka Rasulullah akan memberikan solusi dan jalan keluar yang bisa menyelamatkan dari banyaknya perpecahan tersebut. Kemudian kata Rasulullah memberikan solusi ketika kita melihat banyak perbedaan pandangan, perpecahan yang terjadi di tengah-tengah umat ini, kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian sudah menyaksikan perpecahan yang banyak ini terjadi, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnah khulafa ar-rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Peganglah sunnahku dan sunnahnya sahabatku ini, gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham kalian. Gigitlah sunnahku ini dengan gigi geraham kalian. Di sini adalah makna yang ingin diajarkan oleh Rasulullah, betapa memegang sunnah ini, menjalankan sunnah ini tidak cukup hanya dengan seorang sekilas saja untuk mengamalkan sunnah. Tidak cukup hanya dengan seorang sekadarnya saja mengamalkan sunnah ini, sementara ia melihat syubhat dan perpecahan di sekelilingnya, senantiasa menyambar-nyambar dan siap menjerumuskannya ke dalam hal-hal perpecahan dan perbedaan pendapat. Kata Rasulullah, "'addu 'alaiha bin nawajid." Gigitlah sunnahku ini dengan gigi geraham kalian. Dan gigi geraham adalah bagian dari gigi yang paling kuat di dalam memegang dan menggigit. Sehingga makna dari sabda Rasulullah, dan gigitlah sunnahku ini dengan gigi geraham kalian, menunjukkan keseriusan, kesungguhan di dalam seorang mempelajari, memahami, dan mengamalkan serta mendakwahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ternyata sunnah ini yang kita amalkan, jika kita hanya menjalaninya dengan sekadarnya, sangat mudah kita tersambar oleh syubhat-syubhat yang ada di sekitar kita. Saya kasih satu contoh bagaimana prinsip aqidah ahli sunnah wal jamaah di zaman ini dianggap kaku, dianggap jumud, sementara bid'ah dan perpecahan dianggap itulah seorang yang open-minded. Berkaitan tentang dengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Dengar, taat, dan patuh kepada pemimpin kaum muslimin. Ada sebagian da'i yang muncul di media sosial dengan mengatakan bahwasanya kita hanya akan taat kepada pemimpin kalau seandainya pemimpin tersebut benar-benar mengamalkan Al-Quran dan hadis, dan pemerintahannya dibangun di atas Al-Quran dan hadis, barulah kita taat kepada pemimpin tersebut. Tapi kalau pemimpinnya bermaksiat, pemimpinnya begini dan begitu, maka kita tidak akan taat. Kemudian orang ini dia membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam Sunan An-Nasa'i. Ia mengatakan bahwasanya kenapa kita tidak taat kecuali hanya kepada pemimpin yang selalu mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, bukan yang selainnya. Mereka berdalih dengan firman, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
wa in ta'ammar 'alaikum 'abdun habasyiyun mujadda' yaqudukum bi kitabillah. Kata Rasulullah, walaupun kalian harus dengar dan taat, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak Habasya yang cacat, yaqudukum bi kitabillah, selama mereka membimbing kalian di atas Al-Quran, kitabullah. Perhatikan di sini, ini syubhatnya sangat kuat. Syubhatnya sangat kuat. Dan ini qadarullah, banyak dari kaum muslimin yang mereka terfitnah dengan syubhat ini. Apalagi orang-orang pergerakan. Orang-orang yang teriak khilafah, yang mereka sendiri tidak paham tentang khilafah, tapi mereka meneriak-neriakan khilafah. Mereka mengatakan bahwasanya kita tidak akan taat kepada pemimpin kecuali kalau pemimpin tersebut mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga mereka tidak taat dengan pemimpin-pemimpin di negeri kaum muslimin. Dan mereka tidak berbaiat. Padahal Nabi SAW bersabda, man khala'al bai'ata an unuqihi famat famitatuhu jahiliyah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang mencabut ketaatan bai'at, perjanjian kesetiaan kepada pemimpinnya, kemudian ia meninggal, maka meninggalnya seperti meninggalnya orang jahiliyah. Maka orang-orang ini mengatakan kita tidak akan taat kepada pemimpin kecuali pemimpin tersebut mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, dengan membawakan hadis Rasulullah tadi, yaqudukum bi kitabillah, selama budak tersebut memerintah kalian sesuai dengan Al-Quran, kitabullah. Maka kita sebutkan bantahannya sebagaimana yang disebutkan As-Sindi di dalam hasyiahnya, bahwasanya makna yaqudukum bi kitabillah, kita sebagai muslim wajib dan harus taat mengikuti kebijakan pemerintah kita kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini wajib, bukan pilihan. Tapi kalau seandainya pemimpin tersebut, walaupun dia mengatakan negaranya dibangun di atas asas Al-Quran dan Sunnah, tapi dia menghalalkan khamr, maka tidak boleh ditaati. Sebagaimana pula ketika ada sebagian pemimpin kaum muslimin yang mereka di dalam menjalankan sistem kenegaraannya tidak melaksanakan syariat-syariat Allah, tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, maka kalau pemimpin tersebut memerintah kepada sebuah kebijakan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tetap kita taat. Tetap kita mengikuti kebijakan tersebut. Karena Nabi SAW bersabda di dalam Sahih Muslim dari hadits Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, sayakunu umara, akan ada pemimpin-pemimpin la yahtaduna bihudai wa la yastannunna bisunnati. Akan ada pemimpin-pemimpin yang mereka ketika menjalankan sistem kenegaraan mereka, mereka tidak mengamalkan sesuai dengan hidayahku, petunjukku, dan tidak mengikuti sunnahku, kata Rasulullah. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin ala juthmanil ins. Dan akan bermunculan di tengah-tengah mereka algojo-algojo yang hati-hati mereka bagaikan syaitan dalam bentuk jasad manusia. Kemudian Hudzaifah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang engkau wasiatkan kepadaku jika aku menemui zaman tersebut? Apa yang engkau wasiatkan kepadaku jika menemui pemimpin-pemimpin yang tidak mengamalkan petunjukmu dan tidak melaksanakan sunnahmu, wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Isma' wa ati'.
wa in ukhidha maluk wa julida dhahr. Tetap dengar dan taat kepada pemimpin tersebut walaupun hartamu dirampas dan punggungmu dicambuk. Di sini Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya pemimpin yang beliau maksud tidak mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, tapi ketika kebijakannya itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tetap harus wajib seorang menaatinya. Wajib bagi seorang menaatinya. Berbeda kalau seandainya kebijakan yang ia keluarkan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak boleh ada ketaatan di dalam bermaksiat kepada Allah, walaupun kebijakan tersebut keluar dari siapapun. Makanya di sini kita harus bedakan antara dua hal. Ketaatan yang sifatnya umum dan ketaatan yang sifatnya khusus. Ketaatan yang sifatnya umum ini yang dikenal dengan bai'at, ini wajib kita untuk taat dan membai'at setiap pemimpin yang dia muslim dan memiliki kekuatan. Wajib kita untuk memberikan bai'at kepada seorang pemimpin selama dia muslim dan dia diakui sebagai pemimpin di negeri tersebut karena memiliki kekuatan. Kemudian yang kedua, ketaatan khusus, yaitu ketaatan pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin tadi. Pada kebijakan khusus ini, kita harus taat ketika kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Tapi, kalau kebijakan tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, seperti menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka kita tidak boleh taat pada kebijakannya, namun tetap taat pada pemerintahannya secara umum. Kita tidak boleh mengikuti kebijakannya yang mengantarkan kepada bermaksiat kepada Allah, tapi juga kita tetap harus taat kepada pemerintahannya. Dan dua hal ini, ketaatan secara umum dan secara khusus, ini sangat mungkin untuk berada di dalam hati seorang muslim. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Luqman tentang seorang anak yang muslim dan memiliki kedua orang tua yang non-muslim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Dan kami wasiatkan kepada setiap anak manusia agar mereka taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya, karena ibunya telah membawanya di dalam perutnya hingga akhirnya menyusuinya selama 2 tahun, maka karena jasa ibu dan ayah yang sangat besar ini, kami wajibkan kepada setiap anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan kalau kedua orang tuanya non-muslim sekalipun, kafir sekalipun, tetap seorang anak yang muslim untuk taat kepada kedua orang tuanya. Kemudian kata Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Tapi kalau kedua orang tuamu yang non-muslim ini mengajakmu untuk masuk mengikuti agama mereka, yang ini merupakan kemaksiatan terbesar kepada Allah, fala tuti'huma, janganlah sekali-kali engkau menaati permintaan keduanya untuk bermaksiat kepada Allah ini. Kemudian kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Namun ketidaktaatanmu pada satu kasus ini tidak boleh menghalangimu untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuamu. Perhatikan di sini, ketidaktaatan seorang anak kepada permintaan orang tuanya untuk murtad dari Islam tidak boleh menghalanginya dari tetap berbakti kepada kedua orang tuanya pada perkara-perkara yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula seorang individu muslim dalam hidup bernegara, ketika ia melihat ada kebijakan
dari pemerintahnya yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia tidak boleh taat pada kebijakan tersebut. Namun, ketidaktaatan ini tidak boleh membuatnya mencabut dari ketaatan yang umum yang merupakan baiat kepada pemerintah kaum muslimin selama dia muslim dan dia pemimpin yang diakui kepemimpinannya oleh kaum muslimin di negeri tersebut, maka seorang individu muslim harus taat dan patuh kepada pemimpinnya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wasiat untuk berpegang dengan sunnah beliau dan juga sunnah sahabat-sahabatnya khulafa ar-rasyidin, kata beliau, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian, jauhilah dari perkara-perkara yang baru. Perkara-perkara yang baru yang dilarang di sini adalah dalam urusan agama. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang sudah kita bacakan juga di dalam pelajaran kita Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu sabda Rasulullah, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa saja yang menambah-nambah, ini perhatikan, di dalam urusan agama kami, bukan urusan duniawi yang lain. Tapi yang sedang dibahas adalah siapa saja yang menambah-nambah, berinovasi di dalam perkara agama Islam, maka hal tersebut tertolak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian, jauhilah kalian dari yang namanya hal-hal yang dibuat-buat dalam agama ini, yang ditambah-tambahkan ke dalam agama ini, yang belum pernah dicontohkan dalam sunnah Rasulullah dan tidak pula di dalam sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Kemudian kata Rasulullah, fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena perkara yang dibuat baru ini, yang tidak ada pada zaman Nabi dalam urusan agama, itulah yang disebut dengan bid'ah. Dan setiap bid'ah ini adalah mengantarkan kepada kesesatan. Tidak ada bid'ah yang mengantarkan kepada ketakwaan. Semua bid'ah mengantarkan kepada kesesatan. Walaupun orang yang membuatnya dan mengamalkannya, mereka mengklaim telah melakukan yang terbaik. Mereka mengklaim bahwasanya telah melakukan ibadah yang mendekatkan kepada Allah. Karena ibadah ini bukan sekedar klaim belaka, akan tetapi ibadah ini adalah bagaimana seorang mengikuti perintah Allah dan menjauhi yang dilarang Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang orang-orang yang melakukan bid'ah, mereka mengklaim telah melakukan yang terbaik tapi ternyata mereka tersesat. Kata Allah di akhir surat Al-Kahfi, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kabarkan kepada mereka, wahai Muhammad, maukah kalian kami beritahukan tentang orang yang paling sesat amalannya, orang yang paling merugi di dalam kehidupan dunia ini, yaitu alladzina dhalla sa'yuhum, mereka yang sesat amalannya. Amalannya sesat dikarenakan mereka di dalam beramal mengikuti selain Al-Quran dan Sunnah, menambah-nambah apa yang sudah ada dari Al-Quran dan Sunnah. Kata Allah, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, mereka-mereka yang sesat amalannya di dalam kehidupan dunia ini, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka mengklaim bahwasanya telah melakukan amalan terbaik. Na'udzubillah. Mereka mengklaim
telah melakukan amalan yang terbaik, tapi kata Allah, amalan yang mereka lakukan itu sesat. Kira-kira ucapan siapa yang kita akan terima? Apakah ucapan orang-orang yang menambah-nambah melakukan bid'ah di dalam agama ini, bahwasanya mereka telah melakukan yang terbaik? Ataukah kita menerima dan mempercayai ucapan Allah, alladzina dhalla sa'yuhum, kata Allah, mereka itu sesat amalan-amalan yang mereka tambahkan, yang mereka inovasikan di dalam agama ini. Nah, baik, ini hadis yang ke-28, hadis yang merupakan manhaj, metode beragama di dalam Islam ini, yaitu seorang muslim harus senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang muslim ia harus senantiasa taat, dengar dan patuh kepada pemimpinnya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, tidak bermaksiat kepada Allah, siapapun pemimpinnya. Kemudian yang ketiga, seorang muslim senantiasa berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sekuat-kuatnya, bahkan menggigitnya dengan gigi gerahamnya. Kemudian yang keempat, seorang muslim selalu berusaha untuk menjauhi dari perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara yang ditambah-tambahkan di dalam agama Islam ini. Baik, ini bisa kita sampaikan walillahil hamd. Setelah beberapa bulan kajian ini tidak bisa kita laksanakan secara offline karena kan satu dan lain hal, maka ketika kita kembali dan bisa melaksanakan ta'lim ini secara offline, ini adalah nikmat yang sangat luar biasa yang menuntut dari kita semua untuk terus bersyukur dan memperbaharui rasa syukur kita, rasa berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Di dalam surat Ibrahim kata Allah, kalau kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmatku untuk kalian. Tapi kalau kalian tidak mau bersyukur, ingatlah azab dan siksaan Allah itu sangatlah pedih. Baik, ini bisa kita sampaikan. Silahkan jika ada pertanyaan. Wallahu a'lam. Allah Akbar. La ilaha illallah. Baik, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah batasan usia tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya sampai kapan? Yang pertama anak laki, yang kedua anak perempuan. Nah, sebutkan para fuqaha dari kalangan madhab Syafi'i, kewajiban orang tua kepada anak perempuan ini hingga ia menikahkan anak perempuan ini, Karena ketika kita berbicara tentang tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab nafkah
pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Adapun tanggung jawab secara moral tentunya tidak terlepas selama ia masih berstatus anak dari seseorang, maka seorang ayah, demikian pula ibu, maka mereka tetap memiliki tanggung jawab kepada anak-anaknya ini. Bahkan walaupun setelah anak perempuan menikah, yang mana ketika ia menikah, kewajiban sang anak ini kepada suaminya adalah yang prioritas, tapi tidak menghalangi orang tua dari anak ini, anak perempuan ini, untuk tetap memberikan bimbingan kepada anaknya dan menantunya. Sebagaimana Nabi SAW terhadap anaknya Fatimah radhiyallahu anha, walaupun setelah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, Rasulullah selalu datang menjenguk dan melihat rumah tangga anaknya ini. Dan ini diketahui oleh Fatimah sehingga terkadang ketika Fatimah harus melaksanakan semua urusan di rumahnya sendiri. Dan zaman dahulu seorang wanita yang di rumahnya dan dia telah berstatus seorang istri, memiliki suami, ini sangat berat pekerjaan di dalam rumahnya. Selain membersihkan pakaian, juga mereka harus menggiling biji gandum, kemudian menjadi tepung, lalu membuat adonan roti dan membakarnya agar bisa menjadi roti. Zaman dahulu, hal ini sangat berat, sehingga Fatimah suatu saat datang kepada Nabi SAW mengeluhkan keadaan hidup rumah tangganya yang sangat miskin, hingga Fatimah meminta kepada Rasulullah untuk memberikan budak untuk memberikan pembantu yang pada saat itu budak kepada Fatimah. Hingga akhirnya Rasulullah datang ke rumah Fatimah dan juga Ali bin Abi Thalib suaminya. Rasulullah datang di malam hari, beliau pun duduk di antara keduanya di atas kasur. Rasulullah duduk di antara Ali dan Fatimah di atas kasur mereka. Begitu dekatnya Rasulullah dengan anak dan menantunya ini. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ala adullukuma, maukah kalian berdua aku tunjukkan kepada amalan yang lebih baik bagi kalian dari seorang budak yang membantu kalian, khadim?" Kata Rasulullah, "Idza awaitum ila firashikuma," jika kalian berdua ini hendak mau tidur, maka ucapkanlah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Itulah jumlah 100 yang lebih baik bagi kalian dibanding seorang pembantu. Maka jika ini maksud kewajiban nafkah, maka seorang ayah hanya sampai kepada anak perempuannya ini menikah. Adapun anak laki-laki, ketika anak ini baligh, ada sebagian yang menyebutkan sampai anak ini menikah juga. Tapi setelah baligh, sepertinya itu yang untuk laki-laki yang lebih banyak terjadi. Apakah jika anak sudah menikah berarti lepas kewajiban terhadap anaknya? Tadi kita sudah sebutkan, kalau seandainya kewajiban ini adalah kewajiban yang materi, iya. Tapi kalau seandainya kewajiban tersebut adalah kewajiban moral, maka tentunya tidak, karena firman Allah di dalam surat At-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara." Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini terus berlanjut
Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam juga, walaupun anaknya Ismail alaihissalam sudah menikah, bahkan tempat tinggalnya jauh, Ismail di Mekah sementara Ibrahim di Palestina, Ibrahim alaihissalam tetap mengunjungi dan melihat rumah tangga anaknya ini, memastikan bahwasanya rumah tangga anaknya berjalan baik. Pertanyaan yang kedua, apakah dosa bid'ah yang dilakukan di masa lalu diampuni dosanya? Bagaimana hukumnya orang-orang yang mendukung perbuatan bid'ah? Dia tidak melakukannya, tapi dia sering mendukung perbuatan bid'ah secara materi. Nah, pertama berkaitan tentang seorang yang tobat dari bid'ah, apakah diampuni? Na'am, dalam hadis Amr bin al-As dan juga Khalid bin al-Walid radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taubatu tajubbu ma qablaha wal islamu yahdimu ma qablahu. Tobat itu akan menghapus, tobat yang sungguh-sungguh yang memenuhi syarat-syaratnya, seorang menyesal meninggalkan amalan tersebut dan bertekad untuk tidak melakukannya kembali. Jika terpenuhi pada seseorang hal ini, maka tobatnya ini akan menghapus seluruh dosa-dosa yang telah berlalu yang pernah ia lakukan. Dan Islam akan merobohkan segala kejelekan-kejelekan yang pernah dilakukan seorang sebelum ia masuk Islam. Sehingga seorang ketika ia bertobat atau seorang dari non-muslim menjadi muslim, ia bagaikan seorang yang terlahir kembali. Bagaimana dengan seorang yang mensupport amalan-amalan bid'ah, perayaan-perayaan bid'ah, tapi dia tidak melakukannya? Hukumnya sama. Hukumnya sama. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan azab kepada kaumnya Nabi Lut, istri Nabi Lut juga ikut terkena azab tersebut. Illa mra'atak, kata Allah, istrimu juga wahai Lut akan terkena azab ini. Apa yang dilakukan oleh kaum Lut, kaumnya Nabi Lut yang kita kenal dengan kaum Sadum. Sadum ini sebuah bukit yang ada di Yordania, dekat Laut Mati. Mereka ini melakukan perbuatan homoseksual wal'iyadzubillah. Tapi kenapa istri Nabi Lut ikut terkena dampak azabnya? Istri Nabi Lut tentunya tidak melakukan perbuatan homoseksual karena beliau perempuan dan tidak berzina, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memilihkan istri bagi para nabi ini tidak ada yang berbuat perzinahan. Tapi kenapa istri Nabi Lut ikut terkena dampak azab dari kaum Sadum ini? Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, bahwasanya istri Nabi Lut ini dialah yang membocorkan berita kedatangan 3 tamu Nabi Lut yang semuanya tampan, yang disenangi oleh orang-orang di negeri Sadum ini. Ketika sang istri ini memberikan berita, membocorkan, membantu, mendukung, walaupun dia tidak ikut melakukannya, maka dia pun ditimpakan dengan azab yang sama. Ditimpakan dengan azab yang sama wal'iyadzubillah. Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, sehingga seorang yang mensupport acara-acara bid'ah walaupun dia tidak ikut melakukannya, dia pun sama hukumnya dengan yang melakukannya. Apakah memilih pemimpin seorang wanita sebagai sebuah negara hukumnya dilarang? Nah, hukumnya dilarang dan tidak syar'i. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuflihu qaumun wallau amrahum imra'ah. Tidak akan bahagia suatu negeri ketika mereka berikan kepemimpinan ini kepada seorang wanita. Nah, demikian hukumnya. Dalam sebuah RT,
suami tidak bekerja dalam sebuah rumah tangga, suami tidak bekerja, PHK atau kerja serabutan, sementara istrinya yang bekerja dengan gigih, dengan gaji yang cukup, bagaimana realisasi kedudukan kepemimpinan suami dalam hal ini? Naam, suaminya ketika itu memiliki kekurangan, tapi ketika dia sudah berusaha bekerja walaupun serabutan, maka dia tetaplah seorang pemimpin. Karena memang rezeki itu sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ditentukan oleh Allah rezeki kepada seorang suami, maka seperti apapun ia mengerahkan seluruh kemampuannya, maka ia tidak akan bisa mendapatkan melebihi dari rezeki yang sudah ditetapkan untuknya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, seorang suami, letak kepemimpinannya adalah pada pertanggungjawabannya. Ia mempertanggungjawabkan bahwasanya ia sebagai kepala rumah tangga, ia bekerja. Maka tetaplah ia sebagai seorang pemimpin. Dan tetap ia menafkahkan hartanya walaupun yang ia dapatkan hanya sedikit dari kerja serabutan ini. Dengan itulah ia menjadi pemimpin. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Kata Allah, laki-laki menjadi pemimpin bagi wanita dikarenakan dua hal. Yang pertama, dikarenakan keutamaan kelaki-lakian yang memang dari sisi psikologi, dari sisi kematangan berpikir, kedewasaan di dalam bersikap, kekuatan fisik, laki-laki lebih utama dari perempuan. Demikian pula dari sisi beribadah, karena wanita mengalami masa mens, sementara laki-laki tidak, sehingga ibadahnya lebih maksimal. Kemudian yang kedua kata Allah, laki-laki juga menjadi pemimpin bima anfaqu min amwalihim. Mereka menjadi pemimpin bagi perempuan dikarenakan merekalah yang memiliki tugas untuk istri mereka. Nah, bagaimana kedudukan bagaimana kedudukan ibu atau nenek yang masih harus berkewajiban mengasuh cucu disebabkan anak ibu cucu bekerja penuh seharian. Nah, seorang tidak boleh membebankan kepada neneknya dengan cara paksa. Kalau dengan sukarela ini tidak ada masalah. Yang seharusnya dilakukan oleh seorang wanita, seorang ibu yang memiliki anak, dia mengasuhnya, karena demikianlah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran kepada ibunya yang diwasiatkan pada firman Allah, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur lillah. Karena yang menyusukan anak tersebut bukan neneknya, tapi ibunya. Dan bakti secara langsung yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran seorang anak adalah kepada ibunya terlebih dahulu, bukan kepada neneknya. Sehingga dengan kita melihat hak kewajiban ini, seyogianya anak ini diasuh oleh ibunya langsung. Kalau memang ia tidak sanggup dan neneknya memang secara sukarela, maka tidak ada masalah. Tapi kalau neneknya keberatan, maka kewajiban bagi ibu tersebut untuk mencari solusi yang lain. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Sudah jam 11 lewat. Kita tutup. Baik, jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada kesalahan dan kekurangan, amini wa minasyaitan.
Wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wa barik ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.